Enggak. Oke, terima kasih Pak Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah hadir pada acara hari ini, short online training yang diadakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Telkom. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Ibu Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ibu Ratri Wahyuningtyas, kepada Ibu Rina Pasaribu, lalu dengan Pak Palti dan rekan-rekan dosen semuanya, lalu Bapak Ibu semua yang telah hadir pada acara hari ini. Saya ucapkan juga terima kasih pada Ibu Willy Sri Yuliandari selaku pembicara hari ini, narasumber kita yang akan membawakan tema peranan intelektual kapital bagi institusi pendidikan tinggi. Lalu Bu Willy ini adalah sedang menunggu sidang akhirnya ya Bu ya, sidang akhirnya dari University Science Malaysia. Mudah-mudahan secepatnya ya Bu. Amin. Oke, lalu adapun acara hari ini kita akan terdiri dari 2 sesi. Yang pertama adalah sesi paparan materi dari Bu Willy, kurang lebih selama 30 menit. Lalu sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab. Pertanyaan Bapak Ibu sekalian akan kami tampung, mangga dimasukkan di kolom chatnya. Lalu pertanyaan ini tentu akan kami batasi sesuai dengan keterbatasan waktu yang kita miliki. Dan untuk langsung saja sesi yang pertama, yaitu dari paparan materi dari Bu Willy Sri Yuliandari. Mangga Ibu Willy, saya persilahkan. Terima kasih Bu Tika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Dekan, Bu Ratri, Ibu Dr. Ratri Wahyuningtyas, kemudian Ibu Warek 2, Ibu Dr. Rina Pasaribu, Pak Palti, Pak Dr. Palti Sitorus, dan rekan-rekan semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung bersama kami di sini pada siang hari ini dengan paparan yang akan saya jelaskan adalah peranan intelektual kapital bagi institusi perguruan tinggi atau institusi pendidikan tinggi. Perkenalkan, saya adalah Willy Sri Yuliandari, dosen tetap dari Prodi Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Telkom University. Mungkin sekilas saya bergabung di Telkom University ini sejak tahun 2009. Sebelumnya saya dari universitas lain dan mulai mengajar di tahun 2000. Background saya adalah di akuntansi manajemen. Jadi mungkin ada beberapa materi atau ada beberapa yang bidang akuntansi yang saya pelajari itu sedikit-sedikit member dengan bidang manajemen gitu. Jadi ini juga yang akan saya bawakan mungkin ada sedikit cerita tentang manajemennya gitu. Baik Bapak dan Ibu, izinkan saya sekarang untuk mulai menjelaskan tentang intelektual kapital. Di sini di dunia ini beberapa literatur yang saya baca, intelektual kapital itu sebetulnya sudah mulai dipelajari kurang lebih selama 50 tahun yang lalu. Kemudian ada perubahan pandangan dari intelektual kapital dan aspek-aspeknya ini di mana sekarang tidak fokus kepada hasil seiring berjalannya waktu dan tren ekonomi global tadi ya. Jadi memunculkan beberapa teori baru, kemudian perusahaan-perusahaan atau institusi ini semakin mengenal dan semakin mempelajari sehingga semakin tahu juga pentingnya peranan dari intelektual kapital itu sendiri, sehingga sekarang yang dihadapi oleh institusi adalah bagaimana cara dalam pengelolaan intelektual kapital itu sendiri. Di sini saya coba untuk membreakdown hasil dari 50 tahun penelitian tentang intelektual kapital itu ada 3, yaitu yang pertama adalah di mana framework internal kapital ini menjelaskan tentang perjalanan perubahan dari grand theory yang diambil dari intelektual kapital itu sendiri. Kemudian yang kedua
intelektual kapital yang berperan dalam kenaikan kinerja keuangan dan nilai tambah bagi perusahaan. Nah, kebanyakan di rentang 50 tahun penelitian tentang intelektual kapital ini fokus ke penelitian yang kedua. Jadi bagaimana si intelektual kapital tadi bisa menyokong dari kinerja keuangan. Dan yang terakhir adalah yang ketiga, di sini bagaimana praktek dan manajemen intelektual kapital di dalam perusahaan. Jadi kalau yang sisi satu adalah tentang teori, yang sisi kedua adalah bagaimana intelektual kapital tadi bisa mensupport kinerja keuangan. Tapi yang ketiga ini menurut saya sesuai dengan bidang ilmu yang saya pelajari, bagaimana cara mengelola dari intelektual kapital tersebut bersama komponen-komponennya, sehingga bisa fokus ke dalam apa yang diinginkan oleh stakeholder. Jadi customer oriented approach-nya itu bisa diikut sertakan juga gitu. Jadi ada 3 selama 50 tahun penelitian ini, dan di sini paparan saya akan fokus ke dalam poin yang nomor 3, yaitu bagaimana cara mengelola intelektual kapital itu sendiri. Kemudian di sini selanjutnya tidak kalah pentingnya untuk dapat fokus pada penggunaan intelektual kapital yang dapat mensupport keberlanjutan atau sustainability dari suatu perusahaan atau entity atau institusi. Jadi intelektual kapital itu diharapkan dia bisa mensupport tidak hanya untuk meningkatkan keuntungan, bagaimana perusahaan tadi bisa langsung memiliki keberlanjutan atau sustainability yang betul-betul mantap gitu ya. Nah, untuk mendapat sustainability tadi dari suatu perusahaan, maka kalau kita lihat dari sisi intelektual kapitalnya harus bisa memperhatikan manajemen dari intelektual kapital tadi. Nah, di sini saya mencoba untuk mengkaitkan manajemen intelektual kapital tadi dengan satu sistem kinerja ya. Satu sistem yang saya ambil di sini adalah performance management system bagi intelektual kapital itu sendiri. Nah, jadi kalau kita lihat di sini dari bagian yang ada itu biasanya untuk intelektual kapital itu terlalu banyak fokus kepada hasil perhitungan tentang intelektual kapital itu sendiri di akhir. Misalnya ada FAKA, FAHU gitu ya, jadi dihitung berapa besarannya. Kemudian fokus terhadap hasil perhitungan IC yang akan mempengaruhi kinerja finansial yang tadi saya sudah jelaskan. Tapi selain itu, kalau menurut saya ada yang lebih penting, yaitu bagaimana pengelolaan intelektual kapital yang sesuai dengan perubahan lingkungan di luar perusahaan, juga proses manajemen dari perusahaan itu sendiri. Jadi dengan memperhatikan kepentingan dari stakeholder, karena kepentingan dari stakeholder ini penting gitu ya. Jadi ujung-ujungnya apakah intelektual kapital tadi dapat memenuhi keinginan dari stakeholder itu sendiri. Nah, di sini saya coba buat juga bagiannya, karena intelektual kapital tadi penting, jadi saya coba untuk memetakan di sini. Yang pertama kan tadi sudah pasti kalau intelektual kapital itu harus di-manage, harus dikelola dengan baik. Ujung-ujungnya nanti intelektual tadi biasanya ada disclosure-nya. Jadi perusahaan itu dia harus mengungkapkan intelektual kapitalnya supaya stakeholder-nya tahu apa saja sih yang sudah dilakukan atau seberapa besar sih nilai intelektual kapital yang sudah dilakukan di suatu perusahaan gitu ya, sehingga nanti diharapkan performance dari institusi tadi dapat meningkat sehingga dapat memberikan kepuasan kepada stakeholders-nya gitu ya. Nah, di sini manajemen intelektual kapital tadi biasanya ada yang untuk profit organization, ada organisasi yang berfokus kepada profit, dan ada yang non-profit organization juga gitu. Jadi mungkin ada perbedaan ya
Kalau dulu mungkin fokusnya untuk organisasi yang fokus pada profit itu harus benar-benar menonjolkan intelektual kapitalnya. Tapi sekarang seiring berjalannya waktu, organisasi-organisasi yang non-profit juga mereka sudah mulai memikirkan bahwa intelektual kapital itu juga sangat penting. Nah, kemudian awalnya konsep intelektual kapital ini ditujukan sebagai framework untuk kontribusi dari sumber-sumber intelektual kapital pada organisasi profit ya. Tapi lama-lama organisasi non-profit ini juga mulai memikirkan bahwa intelektual kapital juga penting bagi mereka. Nah, di sini saya ambil contoh salah satu lembaga non-profitnya ini adalah institusi pendidikan tinggi. Atau kalau kami sebagai pendidik atau yang bekerja di institusi pendidikan berarti sudah mulai harus memikirkan bahwa intelektual kapital juga memiliki peranan yang penting, yaitu karena kita berhubungan dengan banyak orang ya, khususnya fokus terhadap mahasiswa gitu. Jadi mereka tuh perlu diberikan informasi selengkap mungkin dari intelektual kapital yang dimiliki oleh institusi pendidikan tinggi. Dengan sebenar-benarnya gitu, informasi yang diberikan itu harus akuntabel, relevan gitu. Jadi benar-benar yang diberikan itu adalah sejujur mungkin gitu. Nah, sekarang kita masuk apa yang dimaksud dengan, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan intelektual kapital? Intelektual kapital itu yang pertama yang secara yang mudahnya gitu ya, pengertian yang paling mudah adalah dia sebagai intangible asset dari suatu organisasi atau aktiva tidak berwujud. Jadi kita sekarang kebanyakan kalau saya lihat itu institusi-institusi sudah mulai memikirkan atau lebih fokus ke dalam aktiva tidak berwujudnya. Jadi artinya bukan aktiva yang berwujudnya tidak diperhatikan juga, tapi mereka juga mencari sisi lain dari aktiva-aktiva selain yang aktiva tetapnya tadi gitu ya. Jadi mulai dimunculkan gitu ya. Di sini ada juga dari Reinhardt, intellectual capital itu adalah sebagai jumlah atau ya semua yang dimiliki oleh perusahaan atau termasuk ilmu pengetahuan gitu ya. Kemudian yang bisa ditransaksikan ke dalam organisasi, action dari organisasi gitu ya. Kemudian ada juga Dean dan Kessmer, dia mengobservasi bahwa intelektual kapital itu adalah suatu kumpulan dari ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh organisasi, bagaimana dia untuk melakukan produktivitasnya gitu ya. Jadi bisa meningkatkan nilai dari suatu organisasi. Jadi intinya intelektual kapital itu adalah suatu aktiva yang tidak berwujud, tapi dia bisa memberikan nilai tambah bagi organisasi yang ada gitu. Nah, selebihnya ternyata kalau menurut Stewart di sini intelektual kapital itu adalah sumber dari yang didapat dari pengetahuan, pengalaman gitu ya, terus kompetensi dari semua, nggak cuma staf sih, kalau misalnya di institusi pendidikan tinggi berarti kompetensi dari dosennya, pegawai tata usahanya juga betul-betul ya betul-betul dilihat dan mereka itu bisa meningkatkan inovasi dari organisasi itu sendiri ya. Kemudian selain itu juga bisa bekerja sama dengan atau bisa menumbuhkan kerjasama atau kepercayaan dari stakeholder yang ada. Nah, di sini ada beberapa komponen dari intellectual capital, ada 3. Kalau menurut Stewart yang diungkapkan di tahun 1997 itu yang pertama adalah human capital ya.
Human capital di sini misalnya contohnya kalau tadi di institusi pendidikan tinggi berarti human capital itu terdiri dari dosen, kemudian pegawai tata usahanya atau kalau biasanya kita sebutnya PA ya. Dia harus memiliki dulu skill atau latar belakang pendidikannya seperti apa, pengalamannya, terus yang bisa menjadi nilai tambah bagi institusi. Kemudian yang kedua adalah struktural capital. Misalnya sistem yang dimiliki oleh institusi atau misalnya budaya organisasi, kemudian strategi apa saja yang dimiliki ya, teknologi yang dijalankan seperti apa, itu dapat dikategorikan menjadi struktural capital yang dimiliki oleh institusi. Yang ketiga, yang terakhir adalah relational capital. Jadi di sini adalah bagaimana institusi tadi dia mempunyai hubungan di antara stakeholdersnya dan bagaimana dia memanage semua stakeholdersnya gitu. Jadi kebutuhan dari stakeholder itu harus bisa dipenuhi oleh institusi tadi. Nah, kalau kita berbicara tentang intelektual kapital di Indonesia, di sini intelektual kapital di Indonesia itu semakin berkembang setelah dikeluarkannya PSAK nomor 19 ya. Di sini PSAK nomor 19 ini paling akhir itu direvisi tahun 2018 tentang aktiva tidak berwujud ya, yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 19 Februari 2010. Ini untuk merevisi PSAK nomor 19 yang sudah pada sebelumnya itu tanggal 13 Oktober tahun 2000 sudah disahkan. Jadi ada revisi yang pada tahun 2018. Kemudian menurut PSAK ini dinyatakan bahwa aset tidak berwujud merupakan aset non-moneter ya, selain yang memiliki wujud atau seperti tanah, bangunan, dan sebagainya itu ya, yang dapat diidentifikasi dan tidak memiliki wujud fisik yang diharapkan memberikan manfaat ekonomis bagi perusahaan di masa depan dari aset tersebut. Tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, kemudian selain intellectual capital tadi yang telah dilaksanakan atau yang telah di-manage, itu kita mengenal adanya intellectual capital disclosure. Nah, intellectual capital disclosure ini, kalau yang saya baca dari literatur itu dimulai dari tahun 2008 yang sudah diselenggarakan sebuah conference di Jerman dengan tujuan untuk menentukan sebuah metode untuk bisa menyamakan gitu ya, dan menilai serta pengelolaan dari intelektual kapital tadi. Nah, di sini conference tadi diwakili dulu oleh small medium enterprises di Eropa ya, di mana yang hadir itu ada sebanyak 25 SME dari 5 negara di Eropa, yaitu Spanyol, Prancis, Polandia, Slovenia, dan Jerman, dengan berbagai macam jenis industri yang berbeda. Ada 5 jenis industri yang berbeda di situ ya. Dan mereka dalam conference ini mereka berupaya untuk menyeragamkan apa saja sih intelektual kapital yang bisa diidentifikasi ya, dan bertekad akan menerapkan intellectual capital statement pada SME di negara-negara Eropa tersebut. Jadi awalnya seperti itu. Jadi mereka buat satu standar yang bisa mengakomodir semua intellectual capital yang dimiliki oleh SME tersebut. Nah, pelaksanaan conference ini dianggap penting karena latar belakang industri SME yang berbeda, sehingga mereka memiliki satu standar yang sama dari apa saja sih yang harus diungkapkan dari intellectual capital yang mereka miliki. Ya, ini juga sama sih. Nah, kemudian di sini saya akan menegaskan bagaimana intellectual capital itu dia harus
ngelink atau harus berhubungan dengan tujuan dari perusahaan, bisnis prosesnya, kemudian nanti bisa menghasilkan suatu usaha yang sukses juga ya dari suatu organisasi. Itu adalah fungsi dari intellectual capital. Jadi tidak hanya menjalankan, kita tidak hanya memiliki intellectual capital yang bagus, yang mumpuni, tapi kita di ujung-ujungnya itu harus bisa mengungkapkan atau mengungkapkan kita tuh sebenarnya sudah punya intellectual capital yang bagus loh. Jadi para stakeholders juga mengetahui, kemudian bisa lebih loyal kepada perusahaan tadi ya. Sehingga semakin loyal semua stakeholder, semakin terpenuhi semua kebutuhannya, berarti tujuan perusahaan dapat lebih mudah untuk dicapai gitu ya. Nah, sekarang bagaimana intellectual capital dan pengungkapannya untuk institusi pendidikan tinggi. Di sini kalau yang kita lihat, industri pendidikan tinggi ini kan sebetulnya kalau dibilang dia bukan industri yang yang tidak fokus atau kalau kita bilang non-profit organization juga tidak ya, karena di situ juga ada tempat bekerja dari komponen-komponen yang seperti dosen, ada pekerjaannya juga gitu. Jadi tidak mungkin 100% institusi pendidikan tinggi itu adalah non-profit organization gitu. Jadi pasti dia juga perlu untuk mencari keuntungan ya. Nah, di sini yang pertama adalah bagaimana universitas tadi supaya dia bisa tetap menjalankan tugasnya atau dapat menjalankan usahanya tadi. Bagaimana caranya? Jadi harus bisa betul-betul memanage memanage semua bisnis prosesnya dengan bantuan intellectual capital. Nah, kalau di Indonesia belum ada sebenarnya di Indonesia belum ada kewajiban dari university untuk membuat IC Intellectual Capital Report gitu. Jadi belum ada. Cuman alangkah sayangnya kalau suatu universitas dia tidak mengungkapkan intelektual kapital apa saja yang sudah dimiliki gitu, karena akan memberikan nilai tambah ya. Nah, selain itu akuntability-nya itu atau tanggung jawabnya dia nanti kepada masyarakat luas itu seperti apa gitu ya. Apa saja yang sudah dia punya, apa saja yang sudah dia kerjakan. Sumber daya manusia yang universitas miliki itu seperti apa sih gitu ya. Nah, kemudian selain itu intellectual capital juga dia bagian dari strategi ya dari universitas sehingga dia bisa mematchingkan apa yang diinginkan oleh para stakeholders-nya gitu. Nah, kalau kita misalnya jadi stakeholder atau misalnya saya jadi orang tua murid orang tua mahasiswa gitu ya. Buat saya angka-angka yang dimiliki oleh universitas mungkin tidak penting buat saya gitu. Jadi pendapatan sekian atau itu mungkin dari sisi stakeholders tidak begitu kompeten ya. Tapi yang fokus saya sebagai orang tua mahasiswa misalnya, saya berarti kan ingin mengetahui ini dosen-dosen anak saya itu sebenarnya kualifikasinya apa saja sih, jumlah profesor berapa misalnya, terus saya bisa menitipkan anak saya di suatu universitas itu dengan kompetensi yang dimiliki oleh universitas tadi, jadi sehingga orang tua yang menitipkan juga merasa anaknya bisa ikut dengan kompetensi yang dimiliki oleh universitas juga gitu ya. Jadi, nah bagaimana caranya? Caranya harus ada pengungkapan dari intellectual capital yang sudah dimiliki oleh universitas, sehingga informasi yang diberikan juga
dapat selengkap mungkin gitu ya. Sehingga kita juga bisa melihat performance atau kinerja universitas itu tidak hanya dari angka-angkanya saja, tapi dari aktivitas yang tidak berwujud tadi ya, pengalaman dosen dan segala macam itu mungkin lebih banyak diperlukan bagi sisi stakeholders. Ini adalah framework-nya dari intellectual capital di higher education institution. Kalau kita lihat di sini ya, ada political goals, tapi kalau misalnya sekarang sih saya lihat untuk tujuan politik ini mungkin kurang berpengaruh ya. Jadi yang berpengaruh misalnya betul-betul apa sih sebenarnya yang tujuan dari universitas tadi apa sih sebenarnya. Kemudian kita punya intellectual capital yang tadi human capital, structural capital, sama relational capital tadi itu adalah sebagai input yang kita miliki gitu ya. Terus ada performance prosesnya. Jadi akan ada kalau di human capital berarti harus ada research yang diberikan oleh dosen-dosen gitu ya. Misalnya bekerja sama dengan mahasiswa, kemudian proses belajar mengajarnya itu sendiri seperti apa, kemudian training yang diberikan juga ya. And then structural capital itu misalnya menjual risetnya tadi ya, bekerja sama, bisa bisa mendapatkan tambahan penghasilan dari riset yang telah diberikan. Terus knowledge transfer kepada masyarakat dengan misalnya adanya Abdimas, ya pengabdian kepada masyarakat, itu salah satu dari performance prosesnya untuk struktural capital. Relational capital itu bagaimana kita memberikan service kepada tadi ya impact-nya itu ada stakeholder di sisi kanan itu ada yang stakeholder yang berkepentingan kepada kita gitu sebagai universitas. Kemudian jadi outputnya itu akan dirasakan atau impact-nya itu akan dirasakan oleh para stakeholders. Misalnya saya ministry kementerian berarti kan harus ada hubungannya juga dengan kementerian. Kalau sekarang mungkin sudah balik lagi ke Mendikbud ya, kementerian. Kalau dulu kan Risti, sekarang sudah balik lagi ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian tadi stakeholdersnya juga sudah pastilah fokusnya kepada student ya atau mahasiswa. Kemudian industri sejenis juga kan kita harus bisa bersaing ya, universitas itu harus bisa bersaing dengan universitas lainnya, apalagi universitas-universitas yang bukan negeri atau perguruan tinggi swasta, itu sudah pasti dia harus memiliki nilai lebih dibanding universitas lainnya. Kemudian publik juga pada masyarakat seperti apa, kepada ini sains, ilmu pengetahuan juga kita harus punya impact-nya kepada itu. Kemudian sama community juga masyarakat. Jadi ini adalah framework dari intellectual capital yang ada di perguruan tinggi ya, higher education. Nah, kemudian di sini saya coba akan menjelaskan kenapa sih IC penting, intellectual capital itu penting nggak sih bagi perguruan tinggi. Nah, di sini menurut Ristek-Dikti, jadi pada tahun 2019 sebelum pendidikan tinggi kembali bergabung dengan Kemendikbud ya, tahun kemarin itu masih di bawah Ristek-Dikti ya. Di sini kita data selama 5 tahun terakhir itu dari 2013 sampai 2018 itu ada beberapa data yang bisa di-highlight. Yang pertama adalah calon mahasiswa yang mengikuti tes tertulis ini untuk mengikuti ujian saringan masuk perguruan tinggi itu semakin meningkat. Cuman saya nggak punya datanya seberapa banyak gitu ya. Jadi tapi intinya calon mahasiswa yang mengikuti tes ini semakin dari tahun ke tahun itu semakin meningkat ya. Hal ini disebabkan karena para perguruan tinggi tadi selain PTN juga PTS, mereka memiliki prodi-prodi yang sangat menarik minat dari calon mahasiswa baru sehingga
para perguruan tinggi tadi memiliki daya saing yang cukup ketat satu dengan yang lainnya. Jadi kalau kita bilang sih beda-beda tipis ya, karena semuanya juga kalau kita lihat dari sisi infrastruktur tuh mereka sudah mumpuni ya. Kita bisa lihat misalnya dari gedungnya mungkin nggak jauh beda, semua tiap kelas ada AC, terus tiap gedung juga ada lift gitu. Jadi sebenarnya kalau infrastruktur yang aset berwujud itu bisa dilihat dengan kasat mata. Tapi kalau misalnya intelektual kapital kan tidak bisa terlihat ya. Nah, salah satu keunggulan dari intelektual kapital juga di situ. Maka universitas juga dituntut untuk memiliki keunggulan kompetitif dalam menjaring mahasiswa sehingga universitas juga bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal dari istilahnya apa ya? Boleh saya bilang lah bisnis mahasiswa gitu ya. Jadi mereka pun bersekolah di institusi pendidikan tinggi juga mungkin dengan biaya yang tidak mudah gitu. Tidak murah. Jadi universitas bisa mendapatkan keuntungan dari banyaknya mahasiswa yang dimiliki. Nah, selain itu universitas juga harus berkompeten, harus bisa bersaing dari sisi dosen, baik sebagai pengajar maupun sebagai peneliti ya. Karena kan dosen tugasnya nggak cuma ngajar aja, tapi ada 3 ya. Selain ngajar, ada penelitian juga, ada abdi mas juga ya. Jadi sesuai dengan tridharma perguruan tinggi. Kemudian yang kedua, harus kompeten juga dalam mahasiswanya, bagi mahasiswanya. Jadi selain nanti mahasiswanya bisa lulus tepat waktu dengan standar IPK yang sudah ditentukan, selain itu inputnya juga, karena tadi setiap perguruan tinggi melaksanakan ujian saringan masuk, berarti kan di awal juga sudah ada standarnya gitu ya. Jadi tidak main-main di sini kita menerima mahasiswa gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, sebagai hasil dari bisnis prosesnya sehingga stakeholder dapat menilai kinerja dari universitas juga gitu ya. Nah, maaf, ya. waktunya 5 menit lagi ya, Bu. Oh, kalau begitu gini ya, bagaimana cara mengelola intelektual kapital pada institusi pendidikan tinggi? Nah, ini yang ingin saya jelaskan. Saya menawarkan di sini, jadi sebenarnya ini adalah paparan mungkin yang akan saya jadikan penelitian juga untuk kedepannya gitu. Jadi karena saya basicnya bukan basic sih sebenarnya, disertasi saya kemarin tentang fokusnya tentang performance management system gitu. Jadi saya di sini mencoba untuk menerapkan bagaimana sih cara mengelola dari intelektual kapital tadi yang ada di institusi pendidikan tinggi. Nah, di sini saya mencoba untuk menggunakan performance management system atau sistem manajemen kinerja untuk mengidentifikasi intelektual kapital tadi. Dimulai dari identity planningnya bagaimana, harus di-manage, kemudian perhitungannya seperti apa ya, feedbacknya bagaimana, sampai akhirnya intelektual kapital tadi bisa di-disclose gitu ya, bisa diungkapkan. Jadi dari awal si intelektual kapital tadi harus diselaraskan dengan visi dan misi yang ada dari perguruan tinggi. Di mana tadi biasanya visi misi itu kan berdasarkan stakeholder demands gitu ya. Jadi di sini saya coba menggabungkan masing-masing tahapan tadi dari performance management systemnya ini, stakeholder apa yang diinginkan atau apa yang dibutuhkan oleh stakeholder. Jadi nanti walaupun kita punya intelektual kapitalnya tadi yang berhubungan dengan stakeholder demand. Itu yang paling kanannya itu kotak-kotak itu adalah bagaimana kerjakan supaya visi dan misinya tadi bisa selaras dengan stakeholder demand ya. Jadi mengalainkan perguruan tinggi visi dan misi dengan stakeholder demands-nya, kemudian untuk planningnya tadi kita melakukan budget planning dan program planning, kemudian yang ketiganya managing itu bagaimana caranya dengan mengimplementasikan intelektual kapitalnya ya,
Kemudian target settingnya biasanya dapatnya dari Ban PT ya, apa saja yang sudah ditargetkan gitu, itu juga sama. Dan monitoring juga sama ya. Evaluation juga biasanya kita mungkin kirim report ke Ban PT. Nah, yang terakhir itu adalah intellectual capital disclosure. Itu adalah pengungkapan intellectual capital. Kalau kayak CSR itu ada laporannya, tapi kalau intellectual capital disclosure itu kan belum ada formatnya. Tapi biasanya di sini diharapkan institusi pendidikan tinggi itu dia memberitahukan intellectual capitalnya itu pada website. Jadi yang paling gampang kan stakeholder tuh lihat dari mana, dari website. Jadi kita punya dosen siapa aja, seperti apa kompetensinya. Nah ini di sini saya coba mengambil intellectual capital indikatornya atau disclosure-nya itu dari penelitian ULUM di tahun 2012. Jadi dia punya human capital itu apa aja. Di sini dia punya 8 item, mulai dari jumlah full-time profesornya, research-nya seperti apa, ya, dosen tetapnya siapa saja, background-nya apa saja, kualifikasi akademiknya, terus lecturer, achievement apa saja gitu ya ada. Kemudian struktur kapital mulai dari biasanya kalau struktur kapital itu sistem yang ada di dalam yang ada di dalam universitas tadi ya. Di sini ada strategi communication, teknologi use in learning, banyak dari nomor 9 sampai 31. Dan terakhir adalah relational capital. Jadi nanti mungkin perguruan tinggi itu bisa fokus ke sini. Jadi yang harus ada di web itu harus termasuk human capital, structural capital, sama relational capital. Jadi informasinya lengkap. Nah, ini contohnya, ini kalau saya lihat, ini yang FEB miliki ya, FEB Teli miliki kurang lebih seperti ini. Mungkin kalau kita lihat di sisi human capitalnya, berarti kan ada tingkat pendidikan dosennya, jumlah dosennya seperti apa, gitu ya. Misalnya tingkat pendidikan dosen tadi yang S3 berapa, yang profesor berapa, yang S2 berapa, kemudian jabatan fungsional atau jabatan akademiknya ya, sudah guru besar berapa orang, rektor kepala, gitu dan seterusnya gitu ya. Terus trainingnya apa saja, kemudian sosial kompetensinya apa aja gitu ya. Motivasinya juga termasuk motivasi buat kita adalah misalnya value point ya, terus kinerja lembaga itu ada. Itu struktur kapital juga ada contohnya, dan relational capital. Jadi kesimpulannya, Pak, intelektual kapital itu kan suatu bagian penting ya bagi institusi, semua institusi, termasuk pendidikan perguruan tinggi. Nah, di sini saya sarankan bahwa dengan melalui performance management system yang baik dan dapat mengintegrasikannya pada proses bisnis, akan dapat meningkatkan kinerja dari universitas sebagai higher education institution yang fokus pada kebutuhan stakeholder-nya, khususnya pada mahasiswa ya, jadi karena sebagai konsumen terbesar. Tapi jangan lupa untuk pada karyawan juga ya, itu penting. Yang kedua, kesimpulannya adalah intellectual capital disclosure ini pada lingkup universitas di Indonesia dapat membantu calon mahasiswa baru untuk dapat fokus kepada jurusan apa sih yang mau dia minta. Dengan adanya website tadi, berarti kita tinggal lihat saja, oh kriteria saya bisa nih masuk misalnya prodi akuntansi value gitu ya, karena saya sudah lihat intellectual capitalnya apa aja ada. Kemudian bagi universitas juga IC ini juga disclosure-nya IC ini menjadi salah satu sarana promosi. Oke, itu aja mungkin Bu Tika. Terima kasih Bu Willy materinya hari ini, paparannya. Masih baru ya kalau untuk intelektual kapital di industri pendidikan ya kalau di Indonesia ya. Oke, untuk berikutnya adalah sesi tanya jawab. Pertanyaan yang pertama itu adalah dari Ibu Ratri, katanya Ibu Ratri mau bertanya langsung kepada Bu Willy. Kami persilahkan Bu Ratri. Baik, terima kasih Bu Tika dan juga Bu Willy.
Iya, Bu. Oke, baik. Terima kasih Bu Willy untuk paparannya terkait dengan intellectual capital ya. Kalau tadi dilihat kan ada 3. Ya. Ada human, ada struktural, dan ada relational. Nah, dan tadi saya lihat Ibu mencoba untuk memetakan apa yang kondisi yang ada di fakultas kami, itu kan, fakultas kita. Nah, saya ingin coba menanyakan gitu ya, kalau ketika Bu Willy mencoba melihat kondisi yang ada di fakultas kami, di FEB, katakanlah, dari ketiga capital itu, intellectual capital itu mana yang kira-kira memang masih menjadi kelemahan kami, dan Bu Willy dalam hal ini mungkin sebagai konsultan gitu ya, apa yang harus kami lakukan, bagaimana pengelolaannya, apa yang harus diimprove, dan strateginya seperti apa. Itu mungkin Bu. Pertanyaannya luar biasa, padat. Singkat, padat, tepat Singkat, sasaran. padat, jelas, susah dijawab, tapi Bu. Sekalian Bu, soalnya. Oke, Bu. Ini coba saya jawab dulu ya. Sebenarnya saya nggak berkompeten juga sih, Bu. Maksudnya saya sebagai yang baru belajar juga intelektual kapital nih, karena menurut saya menarik kan ya, sama-sama SDM, maksudnya Bu Ratri juga SDM gitu, jadi nah kalau menurut saya yang paling susah untuk ini adalah human capital, Bu, yang harus fokus dulu ya. Kelemahannya termasuk saya juga sih, Bu, yang masih susah untuk melakukan kenaikan jafung, karena contoh ya, ini dari saya sendiri, karena saya orangnya yang tidak terlalu jadi curcol. Maksudnya saya orangnya yang tidak terlalu sistematis dengan berkas-berkas yang ada. Itu kadang-kadang saya, walaupun saya orang akuntansi, tapi saya masih seperti itu. Mungkin dari sisi tadi kali ya, human capital itu bagaimana kita sendiri yang memiliki kesadaran, mungkin sistemnya sudah bagus, jadi kalau dari SDM mungkin sudah peraturannya sudah jelas, aturannya sudah jelas, tapi mungkin kalau dari sisi kita yang sebagai sumber dari human capital masih ada rasa seperti itu sih, Bu. Mungkin biarinlah nanti aja juga bisa dikerjakan, seperti itu. Jadi kalau saya lihat balik lagi ke orangnya, Bu. Karena kan semua, kalau saya lihat di FEB kan sebetulnya sudah bagus ya, semuanya sudah, sistemnya sudah bagus, kayak Igrasias, sistem dari Open Lib, semuanya sudah mendukung gitu. Jadi motivasi juga sudah harusnya dimotivasi, tapi balik lagi sih ke pribadi gitu, Bu. Jadi bagaimana caranya supaya bisa melakukan pendekatan kepada masing-masing bukan cuma dosen ya gitu ya, jadi supaya merasa lebih dirangkul lagi kayak gitu, Bu, yang saya rasakan. Karena kalau saya lihat semua sih sumber dari FEB sudah maksimal. Maksudnya dirangkul secara personal, Bu? Secara personal, Bu. Jadi langsung aja, Bu. Tapi jangan juga langsung dikasih surat tugas atau apa gitu ya, tapi agak-agak kita tuh kadang-kadang suka takut, Bu, sama sama surat tugas, sama apa, mungkin bisa lebih bisa lebih didekatkan dulu gitu. Oke. Terus yang kalau saya terkait dengan human dan struktur, Bu. Kalau yang relasional itu yang saya masih agak belum terbayang ya, terkait dengan relational capital itu. Apakah ini punten kalau saya salah, apakah termasuk membranding unit gitu ya, membranding nama kami itu termasuk brand nama kami itu termasuk relational capital juga kah? Termasuk, Bu. Iya. Kalau memang iya itu termasuk, kira-kira kalau dari sisi Bu Willy, apa yang harus kami lakukan untuk membranding FEB? Ini salah satunya, Bu, contohnya SOT. Itu salah satu bentuk, apalagi kalau mungkin saya selama 5 tahun ini memang jarang untuk ya, karena masih fokus dengan tugas belajar itu kan, Bu. Jadi kalau ada apa-apa pun
khususnya buat saya, jadi itu bukan bagian saya karena tugas saya masih ada yang lebih penting saya. Tapi kita juga perlu ya dikenal orang gitu. Jadi contohnya saya nggak mau ngambil contoh yang lain. Ingin juga sih sebenarnya dikenal sama mungkin fakultas lain gitu ya. Oh siapa sih saya, itu mungkin salah satu keinginan ada untuk tampil juga salah satu relational capital kan, untuk dikenal gitu. Jadi branding itu juga menurut saya penting. Jadi sering-sering aja Bu bikin acara kayak gini. Ya, panitianya Ibu ya. Amin. Boleh Bu, boleh. Jadi gitu sih sebenarnya. Ya, baik. Terima kasih Bu Willy, Bu Tika. Ratri. Terima kasih Bu Ratri pertanyaannya. Pertanyaan berikutnya itu dari Ibu Astrigina. Ibu Astrigina, saya persilahkan. Ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin tidak membuka ininya soalnya lagi banyak yang online jadi suka sering nggak stabil ininya. Ya mangga Ibu. Menarik ya topiknya karena kemarin saya juga sebetulnya membahas tentang intelektual kapital yang di universitas ya sebetulnya. Cuman Ibu kan lebih detail lagi nih ya tentang intelektual kapitalnya lebih detail. Dan ini menjadi satu hal yang menarik buat saya karena ini lebih mendetilkan beberapa aspek yang sudah saya lakukan penelitiannya. Nah, saya sih cuma pengen nanya aja sebenarnya kalau kayak ini Bu, kan kalau kemarin saya sharing lebih kepada meningkatkan daya saing university menuju entrepreneurial university itu kan lebih ke bagaimana intelektual kapital yang dimiliki atau dihasilkan oleh para dosen ini menjadi bermanfaat lebih luas ya Bu ya. Artinya diwujudkan dalam bentuk tidak hanya publikasi di Scopus, tapi bagaimana publikasinya itu ditambah dengan sesuatu yang lebih real. Artinya dijadikan startup misalnya, atau yang saya kemarin bahas adalah spin-off. Nah, kalau hal-hal seperti itu kayak menambah output dari yang tadinya standar menjadi yang beyond gitu ya, lebih dengan tujuan untuk bermanfaat bagi masyarakat sekitar, user, stakeholders, atau ya sesuatu yang di luar university, itu masuk ke ranah yang mana ya Bu ya, intelektual kapitalnya ya Bu? Kalau menurut saya yang relational Bu. Oh itu masuk relasional. Karena kan dia ada relation dengan yang lain ya, jadi bisa menambah Oh gitu ya, jadi masuknya yang di relational capital ini ya Bu ya, yang masuk itu ya. Soalnya kalau di situ memang kalau yang di konsep yang saya kemarin bahas memang itu sih Bu, memang intelektual kapital yang sudah dihakikan gitu ya, atau dipaten, tidak hanya berhenti di sana dan tidak hanya ditumpuk-tumpuk di perpustakaan misalnya ya, atau hanya menjadi kebanggaan Q1, Q2, Q3 dan seterusnya gitu. Tapi harus ada sesuatu yang lebih bermanfaat untuk masyarakat. Oh jadi itu masuk relasional tuh di situ ya? Ya mungkin menurut saya itu Bu. kurang lebih ya. Nah, berarti jadi ini ya sebetulnya sedikit jadi memberikan pencerahan mungkin untuk saat ini karena di kita juga kayaknya relasionalnya yang mungkin masih belum maksimal ya. Kalau yang tadi kan human capitalnya sudah banyak ya kegiatan di atau di ini ya. Terus kayak itu loh yang riset dengan dikti itu tuh kan juga relational capital. Oh itu relasional, oke. Berarti ada beberapa relasional yang mungkin sudah dijalankan dan ada juga yang masih dianggap harus diimprove gitu kali ya Bu Willy ya? Ya betul. Dan yang terpenting itu Bu, kita harus mengungkapkan disclose tadi harus di website itu harus kita cantumkan. Oh iya. Ya, soalnya kalau kayak konsep yang kemarin itu juga ketika bicara spin-off pasti di-disclose sih, karena kan pasti diumumkan bahwa ini sudah jadi usaha dan pasti diumumkan karena kan harus ada usernya dari usaha itu. Ya. Dari startup-nya, ya. Oke, makasih Bu. Sama-sama Bu Astri. Mencari hubungannya dengan topik saya yang kemarin. Menarik. Saya nggak nonton padahal. Silakan dilihat aja. Ya, terima kasih Bu Astrigina atas pertanyaannya. Oke, pertanyaan berikutnya ini tadi mendengarkan paparan materinya, belum ada standarnya ya Bu Willy ya mengenai disclosure intellectual capital ini ya.
Belum ada. Nah, yang paling lengkap itu Ulum ini di tahun 2012 dia mencoba untuk memberikan guidance ya berdasarkan dari Ban PT. Jadi kayak Tridharma gitu ya. Dia apa namanya dia uraikan jadinya seperti ini. Human capital apa saja, struktural capital apa saja, relational capital itu apa saja. Jadi sebenarnya kalau mengingat pernah mengisi borang nih, borang Ban PT itu sebenarnya isinya ini juga ya sebenarnya ya. Sama-sama aja ya bolak-balik ya Bu Tika ya. Mirip gitu ya. Cuma belum menjadikan standar ya dari khususnya apakah memang penggunaannya juga di Indonesia belum ini ya? Belum merata gitu ya. Belum hanya kesadaran aja sih kalau yang saya lihat ya dari perguruan tinggi itu kalau misalnya dia pengen lebih dikenal ya berarti indikatornya ini harus banyak yang lebih diungkapkan. Itu aja sih masih ke citra juga ya, masih ke citra perusahaan institusi pendidikan tinggi juga gitu. Kalau semakin ingin dikenal berarti harus intelektual kapitalnya juga banyak yang diungkapkan. Masih seperti itu sih. Saling melengkapi ya dengan Ban PT ya. Ya, betul. Oke. Satu lagi pertanyaannya ini dari saya kalau ini pertanyaannya Bu Willy. Di awal tuh pernah tadi sempat dibahas katanya yang si Faka, Fahu dan Stafa itu ya. Itu apakah itu bisa digunakan tidak di institusi pendidikan? Bisa, Bu. Bisa ya. Kalau si Faka, Fahu itu dia ada hitungannya kan. Jadi dia ingin tahu hasilnya berapa. Nah, kalau ini yang saya bahas itu di luar hitungan. Nah, kalau saya balik lagi ya ke slide yang awal itu tadi yang hasil penelitian selama 50 tahun itu ada 3. Nah, ini. Kalau tadi mungkin si Faka Fahu itu dia di konsep yang kedua. Jadi dia akan berperan menaikkan kinerja keuangan gitu. Kalau saya itu bagaimana, kalau yang saya bahas di sini, bagaimana cara mengelola intelektual kapital itu tadi. Salah satu caranya dengan menggunakan performance management system yang tadi. Oke, pertanyaan terakhir Bu Willy dari peserta. Nah, tadi disebutkan bahwa intelektual kapital ada di SA atau PSAK. Berarti secara akuntansi IC harusnya nilai ekonominya bisa dihitung. Bagaimana cara sederhana menghitung nilai real intelektual kapital per orang dari Pak Ahmad Alisodikin? Ada itu rumusnya. Faka, itu berarti Faka ya. Nah, kebetulan saya tidak mendalami yang itu, tapi nanti boleh saya cariin, nanti email ke saya aja, nanti saya beri. Karena ada beberapa mahasiswa saya juga yang dia menilai masing-masing dari komponen intelektual kapitalnya tadi. Cuman saya lupa karena nggak fokus ke situ. Siap. Untuk kasih referensinya. Dari siapa tadi? Nanti boleh email saya. Oke, Pak Ahmad Alisodikin. Pak Ahmad nanti boleh email saya. Ada nah di sini. Mana ya? Nah ini, ada email saya itu. Atau bisa kontak saya juga, nanti saya bisa berikan referensinya. Oke deh. Terima kasih Bu Willy. Terima kasih juga untuk semua pertanyaannya dari para peserta hari ini. Karena waktunya sudah menipis gitu ya. Jadi untuk sesi berikutnya, saya promosi dulu nih untuk acara kita hari Senin tanggal 22 Juni. Akan ada Ibu Rati Hendayani yang membahas mengenai halal supply chain. Lalu ada juga Ibu Dinda Zulistiana yang akan membahas mengenai sosial media for business. Jadi jangan lupa turut hadir juga ya nanti tanggal 22 Juni. Untuk sesi berikutnya sekarang kita foto bersama dulu dengan Pak Asep. Pak Asep apakah sudah siap? Halo Pak Asep. Ya, halo Bu. Kita foto bersama dulu Pak Asep. Boleh, Bu. Oke, Bapak Ibu dimohon untuk membuka layar videonya ya supaya kita bisa berfoto bersama. Oke. Akan dipimpin oleh Pak Asep ya? Ya, Bu. Baik, Bapak Ibu, Mas Mbak yang berkenan untuk mengikuti sesi foto bersama.
dipersilakan untuk menampilkan kameranya. Mungkin tampilannya berbeda dengan saya dan yang di Bapak Ibu semua ya. Saya ada 2 halaman. Jadi mungkin kita akan 2 kali tag ya. Oke. Untuk halaman 1 ya. Ya. Oke, 1, 2, 3. Halaman kedua, nah, udah ada tampil di sini Pak Ardan juga, ada Mas Rikas, ada Ibu Irma, Ibu Astri, Pak Ama ya, Pak Palti, oh Pak Palti kayaknya lagi ya deh. Oke, 1, 2, 3, iya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Asep. Oke. Untuk Sama-sama Ibu. Bapak Ibu sekalian, demikian acara sharing session hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk para peserta yang sudah hadir dan Bu Willy selaku pemateri ya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan lagi dengan pembicara yang berbeda, Ibu Ratih dan Ibu Dinda. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Saya tutup acaranya dengan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Willy, Bu Tika, dan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bu Willy. Hatur nuhun Pak Terima Asep, kasih. Bu Ami. Terima kasih. Terima kasih Bu Ratri. Terima kasih juga yang sudah hadir dari UPJ Jakarta, ada yang dari kantor akuntan publik juga, BAMS Pak Ahmad ya. Ada yang dari Politeknik LP3I juga, terima kasih sudah hadir.